Tiba-tiba saya mendapatkan sebuah karunia air mata. Mendekati saya, lalu dia menepuk bahu saya. Sudah Romo, sudah. Nggak apa-apa Romo, nggak apa-apa. Apa masalah Romo? Lama-lama saya jengkel tuh. Bu, masalah saya adalah ibu ada di sini, kata saya itu. Pergi. Kalau ngelihat istri tetangga, makin dilihat makin cantik. Jangan sok jago, setan lebih pintar daripada kita. Setan ada di mana-mana. Di gereja ada atau tidak? Seorang suami sedang nonton sepak bola di televisi. Dia duduk, istrinya, kan perempuan jarang sekali suka nonton sepak bola toh. Perempuan senangnya drama Korea coy. Dia berharap suaminya seperti artis Korea. Yang terjadi suaminya adalah orang Kroya. Suaminya sedang nonton, istrinya dekat bersender. Lalu suaminya minggir. Istri pantang menyerah. Deketin lagi, nyender lagi, minggir lagi. Akhirnya sampai ujung. Istrinya berkata, "Pak, dulu waktu pacaran kamu senang dilendotin. Bu, dulu waktu pacaran kamu Mercy, sekarang truk tronton nih besar sekali." Maka ada suami itu ngomong, "Pak, bagaimana?" Ini kan saya berbicara tentang keluarga ya. Maaf anak-anak. Hubungan seksualnya, wah dulu Romo, kalau kami berhubungan remang-remang. Sekarang gelap Romo. Karena bentuk suami istri saya sudah gak jelas kabeh. Perutnya gerinjal-gerinjul nih kene kono gitu. Ake kerutane Romo wis. Jadi lihat di sini bahwa akhirnya dalam perkawinan kita tidak pernah mau apa? Kita tidak pernah mau melemparkan kebaikan. Ingat perkawinan itu seperti nanam bunga. Kalau bunga banyak diinjak, maka akan mati. Kalau bunga itu banyak dipupuk, diairi, maka bunga itu berkembang. Pujilah pasanganmu, puji. Perempuan itu butuh dipuji. Jadi bapak-bapak, jangan memuji istri Anda berdasarkan kenyataan. Gak perlu. Bukan dusta. Ini bukan dusta. Ini hanya memenuhi harapan wanita. Karena bagi wanita itu penting sekali diakui. Coba puji suami Anda. "Pak, saiki kowe ganteng." Bagaimana reaksi suami Anda? Betul. Apa ganteng. Tidak ada efek. Tapi coba puji istri Anda. "Nih cantik banget." Langsung dia masuk kamar, dia lihat cermin. Cantik. Ada efek. Ingat, pria dan wanita berbeda. Apa yang dibutuhkan oleh wanita harus dimengerti. Ini yang disebut penolong yang sepadan. Yang kedua, next. Bonium conjugum mencangkup kebaikan apa? Lahiriah, pangan, sandang, papan. Kebaikan batiniah. Nah ini menarik. Batin. Ini yang sering kali saya bisa mencukupi kebutuhan pangan, sandang. Tapi apakah batin pasangan Anda bisa cukupi atau tidak? Para suami, sadarlah. Istri Anda itu butuh bicara satu hari kurang lebih 30.000 kata. Jadi itu untuk mengeluarkan. Jadi dengerin aja.
Nggak perlu ditanggapi. Karena kalau ditanggapi pasti salah. Pasti salah. Pernah seorang suami jengkel loh. Karena istrinya belanja baju dengan suaminya. Dia fitting lah, ke fitting room dia coba. Dia kalau, "Pak, bagus nggak?" "Ya lumayan." "Tuh kan papa kan nggak bisa nilai. Dasar bodoh. Kayak gini disebut bagus. Ini jelek tahu." Ganti lagi. Lalu suaminya, "Nah ini jelek nih." "Bodoh kan, ini bagus." Lalu akhirnya suami, "Sudah terserah. Tuh kan papa selalu tidak kalau diajak ngomong kayak gitu terus." Lihat. Jadi Pak, kalau istri Anda ngomong, "Oh." Karena Anda ngasih saran apapun pasti salah. Ingat, istri Anda kalau punya masalah, dia ngomong, dia tidak cari solusi. Istri Anda sudah punya solusi sendiri. Kan kalau laki-laki mendapatkan masalah, selalu cari jalan keluar. Istri bukan cari jalan keluar. Istri hanya mau didengarkan saja. Cukup. Jadi udah, cukup. Jadi bukan gengsi. Biasanya kopi coy, ini air putih. Kopi ireng. Jadi istri memang butuh didengarkan. Itu hidup batinia. Dengarkan. Bukan diberikan apa, bukan diberikan jalan. Sedangkan laki-laki bukan orang yang bicara, bukan. Coba kalau laki-laki punya masalah, apa yang akan dia lakukan? Diam. Itu laki-laki. Biarkan. Saya kan pernah ke Yerusalem. Saya ke Bethlehem. Kan kalau ibu-ibu ke Bethlehem, ke tanah suci, yang pertama-tama dilakukan apa? Foto. Ibu-ibu tuh selalu banyak ganti. Kalau bapak-bapak, ganti gaya Pak. Udah. Waktu di Bethlehem, tiba-tiba karena waktu itu kosong, saya tidak mau foto. Saya ke belakang. Waktu ke belakang saya berdoa. Tiba-tiba saya mendapatkan sebuah karunia air mata. Saya diam, tiba-tiba saya menangis. Saya sukacita sekali. Sampai saya berkata, aku laki-laki malu nangis. Tapi nangis ini bukan sedih, bukan karena saya menyesal, bukan. Karena saya bahagia sekali, saya menangis. Ada ibu-ibu ngedeketin saya. Kan namanya ibu-ibu langsung berbelas kasih. Mendekati saya, lalu dia menepuk bahu saya. Sudah Romo, sudah. Nggak apa-apa Romo, nggak apa-apa. Apa masalah Romo? Lama-lama saya jengkel tuh. Bu, masalah saya adalah ibu ada di sini, kata saya itu. Pergi, kata saya itu. Laki-laki diam. Jadi kadang-kadang memang biarkan, dia butuh kesendirian. Jadi ini batin. Memang bukan berarti tuh kata Romo Eko juga diamkan. Ya jangan diam terus. Karena sebuah perkawinan tanpa komunikasi tidak ada kebersamaan. Cinta tanpa komunikasi bukan cinta. Jadi dalam cinta, dalam kasih harus ada hubungan, relasi. Saudara-saudara, setelah sekian lama perkawinan, untuk bertahan dalam perkawinan, Anda butuh berjuang. Gak gampang. Coba, Bapak punya tetangga gak Pak? Punya.
Bapak kadang-kadang ngelihat istri tetangga nggak Pak? Ngelihat. Jujur, terima kasih Pak. Damai Kristus Pak. Kalau ngelihat istri tetangga, makin dilihat makin cantik. Ini godaan apa cobaan? Cobaan. Hah? Cobaan. Jadi jangan dicoba-coba. Kalau lihat istri bapak makin lama makin jelek. Ini cobaan atau godaan? Cobaan. Ya, ini kenyataan. Kenapa? Hati-hati dalam mencintai pasangan selalu ada yang namanya apa? Godaan. Kalau godaan itu dari siapa? Iblis. Supaya kita apa? Jatuh. Jadi melihat istri tetangga makin cantik itu godaan. Bukan cobaan untuk dicoba-coba. Kalau cobaan itu dari Tuhan. Supaya kita apa? Bertahan. Karena iman seperti emas dimurnikan. Tapi kalau godaan memang setan ingin menjatuhkan kita. Maka bagaimana saya harus belajar setia berjuang, tidak mau tergoda. Dan lihat, yang pertama, yang paling gampang menggoda adalah rekan sekerja. Rekan kerja, rekan kerja. Hati-hati. Saya banyak mendengar kasus tidak hanya kerja di bank, tidak hanya di perusahaan. Maaf, antar guru pun terjadi. Bisa terjadi. Rekan kerja. Udah jangan dibahas, direnungkan saja. Maka saya harus apa? Saya harus berjuang, saya harus sadar. Saya sudah berumah tangga, titik. Saya waktu di Filipina pun sama. Digoda. Teman-teman saya perempuan satu kuliahan, perempuan Filipina. Wah cantik-cantik. Bajunya ini turun, ini naik. Jadi kuliah itu saya ngeliat putih-putih semua. Ya Allah Tuhanku Yesus. Saya semangat. Nggak pernah tidur men. Dosennya membuat ngantuk. Lihat yang putih-putih itu. Kata saya tuh. Apalagi teman-teman saya tuh kalau ketemu pastor. Mereka tahu saya pastor. Langsung. How are you father? Mereka memeluk erat, hangat, padat. Semua terasa coy. Aku risih, gak biasa di Indonesia. Tapi lama-lama ketagihan. Normal. Lalu akhirnya Bu Eko berpelukan dengan teman-teman saya yang cantik tadi. Senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Tapi bisa membuat saya jatuh. Saya harus berjuang. Saya mau jadi imam. Maka akhirnya sudah ketemu teman. How are you father? No hug. Nggak pakai peluk-peluk. Salam. Why? Hug in Christ. Memeluk dalam Kristus. Dalam Kristus kata saya itu. Kamu pulang tenang, saya pening. Tidak ada penyaluran kata saya itu. Betul atau tidak? Ya betul. Saya harus menjaga. Berjuang. Sama. Kalau perkawinan tidak pernah dijaga, Anda jatuh. Jangan sok jago. Setan lebih pintar daripada kita. Setan ada di mana-mana. Di gereja ada atau tidak? Oh ya ini setannya. Ada. Langsung menunjukkan dirinya sendiri. Setan ada di, ada. Ya kamu yang keras, paling keras. Jadi saya harus sadar dan ingat.
Adam dan Hawa. Siapa yang jatuh? Kenapa Hawa jatuh? Karena apa? Tergoda. Karena apa? Godaan. Bukan. Hawa jatuh karena negosiasi dengan setan. Emang kenapa dengan buah itu kamu makan ini? Emang bisa? Ya. Setan bukan untuk dinegosiasi. Dengan setan hanya satu kata. Apa? Bagus. Tidak. Tidak. Jangan pernah negosiasi. Kita kalah. Kita lemah. Santo Paulus mengatakan, kehendak kita kuat, daging kita lemah. Lemah. Berjuang. Maka sama, untuk tetap mencintai istri yang makin lama dilihat makin menyebalkan. Itu sebuah perjuangan. Perjuangan, betul. Bapak berjuang ngelihat istri ya? Iya. Kelihatan penderitaan bapak. Sampai ibunya besar, bapaknya kecil sekali, ya Allah. Istrinya dengerin, berjuang, berjuang. Selamat berjuang ya Pak ya. Dan dalam perkawinan, next, kita diajar perjuangan bukan untuk saling menguasai. Bukan untuk saling pamer pengorbanan. Aku tuh ya sudah capek, aku tuh paling capek. No. Semuanya capek. Bukan saling pamer siapa yang banyak berkorban. Ndak. Ingat, Anda membentuk keluarga. Maka dalam membentuk keluarga memang dituntut untuk apa? Berkorban. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Ndak perlu. Siapa yang paling banyak berkorban, siapa yang paling banyak menderita. Tidak.